Assalamualaikum, selamat datang di channelku. Di video kali ini, aku akan membawakan sebuah kisah menyeramkan tentang pesugihan yang tak biasa. Menikah secara gaib dengan siluman ular raksasa demi mendapatkan emas dan perhiasan. Bagaimana kisahnya? Yuk kita mulai. Di sebuah desa kecil bernama Wonokerto, di lereng pegunungan yang selalu diselimuti kabut tipis setiap pagi, hiduplah seorang wanita bernama Ratna Wulandari. Usianya 32 tahun, parasnya cantik dengan kulit kuning langsat, mata teduh, dan senyum yang jarang sekali benar-benar tulus. Ratna bukan berasal dari keluarga miskin, tapi sejak ayahnya meninggal dan ibunya sakit-sakitan, keadaan ekonominya merosot tajam. Usaha toko kelontong milik keluarganya bangkrut karena terlilit hutang, dan rumah peninggalan orang tuanya hampir disita. Ratna tinggal hanya berdua dengan ibunya yang lumpuh sebagian tubuhnya. Ayahnya dulunya seorang pengrajin emas kecil-kecilan, tapi setelah beliau meninggal, Ratna tak punya keahlian yang sama. Keadaan semakin sulit ketika biaya berobat sang ibu menguras semua tabungan. Sejak itu, Ratna sering termenung di teras rumah tua mereka, memandangi jalan desa yang sepi sambil membayangkan hidup mewah dengan perhiasan berkilau seperti para nyonya kota. Di desa Wonokerto, gosip adalah mata uang kedua setelah uang tunai. Orang-orang selalu membicarakan siapa yang tiba-tiba kaya, siapa yang jatuh miskin, atau siapa yang menikah dengan siapa. Dan belakangan ini, ada satu topik yang sering dibicarakan, pesugihan siluman ular. Menurut cerita yang beredar, ada beberapa orang di desa tetangga yang mendadak kaya raya tanpa pekerjaan jelas. Mereka, katanya, menikah secara gaib dengan siluman ular besar yang hidup di sungai tua atau sumur keramat. Sebagai mahar, sang siluman akan memberi emas, perhiasan, dan harta melimpah. Tapi tentu saja, semua itu tak gratis. Tumbal akan diambil, biasanya anggota keluarga perempuan, dengan cara sakit misterius hingga meninggal. Ratna awalnya menganggap semua itu hanya mitos untuk menakut-nakuti orang serakah. Tapi pikirannya berubah ketika ia bertemu Mbak Surti, seorang janda kaya dari desa sebelah. Mbak Surti dulunya penjual jajanan pasar biasa, hidup pas-pasan. Kini ia tinggal di rumah besar dengan lantai marmer, gelang emas bertumpuk di kedua tangannya, dan selalu memakai kalung berlian. Orang-orang tahu, kekayaan Surti datang begitu saja setelah ia sering menghilang ke hutan dekat Sungai Keramat. Tidak ada yang berani menuduh langsung, tapi semua orang mengerti. Ratna mulai berpikir, kalau benar ada jalan pintas, kenapa tidak aku coba? Keinginannya bukan hanya untuk hidup enak, tapi juga membayar semua hutang dan memberi ibunya perawatan terbaik. Tapi di hatinya, ada rasa takut yang sulit dihapuskan, takut jika rumor tumbal itu benar. Pada suatu sore berawan, saat Ratna duduk di teras sambil membersihkan beras untuk makan malam, Mbak Surti lewat di depan rumah. Langkahnya mantap, dan senyum tipisnya menyiratkan sesuatu yang Ratna tak bisa jelaskan, campuran kemenangan dan rahasia besar. Saat mata mereka bertemu, Mbak Surti berhenti, lalu berkata pelan, "Kalau kamu mau lepas dari susah, jangan cuma berharap. Ada cara, tapi tidak semua orang berani." Kata-kata itu, entah kenapa, terus terngiang di telinga Ratna sampai malam. Malam itu, Ratna sulit tidur. Langit di luar gelap, hanya terdengar suara jangkrik bersahut-sahutan. Kata-kata Mbak Surti di sore tadi seperti bisikan yang terus mengusik pikirannya. Ia memandangi langit-langit kamarnya, membayangkan gelang emas yang membelit pergelangan tangannya, kalung yang berkilau di lehernya, dan rumah besar yang kokoh, tidak bocor ketika hujan datang. Sekitar pukul 9 malam, Ratna mendengar suara ketukan di pintu depan. Ia ragu untuk bangun, tapi ketukan itu datang lagi, kali ini lebih pelan, seolah sengaja agar tak membangunkan penghuni lain. Ratna membuka pintu, dan di sana berdiri Mbak Surti, mengenakan kain batik halus dan kebaya hitam. Matanya berkilat dalam temaram lampu minyak. "Kamu belum tidur, kan?" "Belum, Mbak." "Ada apa? Boleh aku masuk sebentar? Ada yang mau aku bicarakan." Ratna mempersilakan. Mereka duduk di ruang tamu kecil yang temaram. Mbak Surti membuka tas kainnya, mengeluarkan sebuah kotak kecil berwarna hitam, dihiasi ukiran naga. Ratna merasa bulu kuduknya berdiri. "Ini salah satu tanda hubungan," kata Mbak Surti pelan, sambil membuka kotak itu. Di dalamnya ada cincin emas tebal, bertatahkan batu hijau mengkilap seperti mata reptil. "Cantik sekali," gumam Ratna. "Bukan cuma cantik. Cincin ini tak bisa dibeli di toko manapun. Dia yang memberi langsung, suamiku."
Ratna mengernyit. Suami? Maksud Mbak, siluman itu? Mbak Surti tersenyum samar. Bukan siluman. Dia adalah penjaga kekayaan. Wujudnya memang ular besar, tapi kalau menerima, kamu akan menjadi istrinya, dan dia akan memanggilmu ratu. Ratna merinding. Hatinya berperang antara ngeri dan penasaran. Mbak Surti melanjutkan, suaranya lirih seolah takut dinding rumah bisa mendengar. Ritualnya tidak sulit, tapi harus niat penuh. Pertama, kamu harus mandi kembang di sungai tua di hutan selatan saat tengah malam Jumat Kliwon. Kedua, siapkan kamar khusus dengan kasur baru, spray putih, dan kelambu. Itu untuk malam pernikahanmu. Dia akan datang sendiri. Kalau kau setuju, emas, perhiasan, dan uang akan datang tanpa henti. Ratna menelan ludah. Dan, tumbalnya? Mbak Surti menatapnya lama. Tidak ada yang gratis. Dia akan mengambil seseorang dari keluargamu. Biasanya perempuan. Bisa sakit, bisa hilang, tergantung nasib. Ratna tertunduk. Kalau aku menolak setelah mulai? Senyum Mbak Surti menghilang. Tidak ada penolakan. Dia akan marah. Dan kemarahan makhluk seperti dia, tidak bisa kau bayangkan. Hening sejenak. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Lalu Mbak Surti menutup kotaknya, berdiri, dan berkata, pikirkan matang-matang. Kalau mau, datang ke rumahku lusa malam. Aku akan antar kau ke tempatnya. Setelah Mbak Surti pergi, Ratna duduk lama di ruang tamu, tatapannya kosong. Di hatinya, suara ibunya yang lemah memanggil dari kamar bercampur dengan bayangan kemewahan yang berkilau. Dan entah kenapa, rasa takutnya semakin tipis digantikan rasa ingin mencoba. 2 hari setelah pertemuan malam itu, Ratna tak lagi bisa menahan rasa penasaran yang membakar pikirannya. Sepanjang hari ia melamun, jarang makan, bahkan ibunya sempat bertanya kenapa ia kelihatan gelisah. Ratna hanya menjawab singkat bahwa ia sedang memikirkan cara untuk memperbaiki nasib. Menjelang malam, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berembus pelan membawa aroma tanah basah, tanda hujan baru saja reda di hutan. Ratna mengenakan kain jarik polos dan selendang tipis, lalu pamit pada ibunya dengan alasan akan membantu Mbak Surti membuat kue. Ibunya hanya mengangguk pelan, tak menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Rumah Mbak Surti berada di ujung desa, dikelilingi pagar bambu tinggi. Lampu gantung di terasnya menyala redup, menciptakan bayangan aneh di dinding. Ratna mengetuk pelan. Tak lama, pintu terbuka, dan Mbak Surti muncul dengan senyum samar. Kamu sudah siap? Tanya Mbak Surti tanpa basa-basi. Ratna menelan ludah. Aku sudah memutuskan. Aku mau coba. Baik. Malam ini kita akan menemui perantara. Dia yang akan membawamu ke langkah pertama. Mbak Surti mengambil obor minyak kecil, lalu mengajak Ratna menyusuri jalan setapak menuju hutan selatan. Semakin jauh dari desa, suara-suara malam mulai terdengar, burung hantu bersuara berat, dedaunan berdesir, dan sesekali suara kodok dari arah sungai. Ratna merapatkan selendangnya. Sekitar setengah jam berjalan, mereka sampai di sebuah gubuk tua beratap rumbia, berdiri sendirian di tengah kebun bambu. Di depannya ada sumur tua yang dikelilingi batu-batu besar. Dari dalam gubuk terdengar suara perempuan melantunkan doa dengan bahasa yang tak dipahami Ratna. Mereka masuk. Di dalam, duduk seorang wanita tua berkulit keriput, rambutnya panjang memutih, dan matanya tajam seperti menembus isi kepala orang. Ia mengenakan kebaya lusuh berwarna coklat tua, dan di depannya ada tikar pandan penuh bunga kenanga, melati, dan mawar. Ini Ratna, kata Mbak Surti singkat. Wanita tua itu menatap Ratna dari kepala sampai kaki. Matanya menyimpan rasa lapar yang besar, cocok. Ratna bergidik, tapi tetap menunduk hormat. Saya ingin mencoba. Kau tak akan mencoba, nak. Kau akan menyerahkan dirimu. Sekali masuk, tak ada jalan keluar. Wanita itu, yang kemudian dikenalkan sebagai Mbak Saminah, mulai menjelaskan tata cara ritual. Langkah pertama, Ratna harus puasa muti selama 3 hari, hanya makan nasi putih dan minum air putih, tanpa garam, tanpa lauk. Selama itu, ia tak boleh keluar rumah kecuali untuk ke sungai atau sumur tua pada malam hari. Langkah kedua,
Pada malam keempat, tepat pukul 12, Ratna harus mandi kembang di Sungai Keramat, sambil membaca mantra yang akan diajarkan Mbah Saminah. Langkah ketiga, siapkan kamar khusus dengan kasur baru, spray putih, kelambu, dan dupa harum. Malam itu, tamu akan datang. Dan ingat, kata Mbah Saminah, setelah ia datang, jangan pernah menjerit, jangan menolak sentuhannya, dan jangan menatap wajah aslinya. Kalau kau melanggar, kematian akan datang lebih cepat dari janji. Ratna hanya mengangguk pelan. Terakhir, sambung Mbah Saminah, tumbal adalah harga. Siapa yang kau sayangi, siap-siaplah kehilangan. Ratna menunduk. Di hatinya ada rasa takut, tapi bayangan ibunya yang terbaring lemah dan hutang yang menumpuk membuatnya mengeraskan hati. Setelah semua petunjuk diberikan, Mbah Saminah memberikan sebuah kain hitam kecil yang dibungkus rapi. Ini jimatmu. Simpan di bawah bantal saat tidur, mulai malam ini. Ratna menerima dengan kedua tangan, dan malam itu, ia pulang bersama Mbak Surti dengan hati yang berdegup kencang, antara takut dan bersemangat. 3 hari berikutnya, Ratna menjalani puasa muti sesuai arahan Mbah Saminah. Setiap hari ia hanya menelan beberapa suap nasi putih dan meneguk air, tubuhnya mulai terasa lemas, tapi pikirannya anehnya menjadi lebih ringan. Malam-malamnya diisi dengan tidur singkat, karena ia sering terbangun oleh suara seperti gesekan sisik di lantai rumah. Kadang, ia mencium aroma wangi yang tak biasa, perpaduan harum melati dan amis air sungai. Pada hari ketiga puasa, menjelang malam, Ratna mempersiapkan diri. Ia mengenakan kain jarik polos dan membawa kantong kain berisi bunga kenanga, melati, mawar merah, serta sebotol air kembang yang diberikan Mbah Saminah. Mbak Surti datang tepat pukul 11 untuk menemaninya menuju Sungai Keramat. Langit malam itu gelap tanpa bintang. Angin berembus dingin menusuk tulang. Jalan menuju sungai melewati hutan bambu yang berdesir pelan, seakan berbisik. Di kejauhan terdengar suara air mengalir, bercampur dengan suara kodok dan jangkrik. Ratna menggenggam erat kantong bunganya, mencoba menenangkan jantungnya yang berdegup kencang. Sungai itu tak seperti sungai biasa. Airnya tenang meski hujan baru saja turun sehari sebelumnya. Di tepian, batu-batu besar berlumut membentuk semacam undakan alami. Di tengah sungai, ada pusaran kecil yang memantulkan cahaya aneh ketika lampu obor mereka mendekat. Ratna merasa ada tatapan dari dalam air. Mbah Saminah sudah menunggu di sana, duduk di batu besar dengan dupa menyala di hadapannya. Asapnya melingkar ke atas, membentuk pola seperti naga. Ratna merasakan hawa panas bercampur dingin yang aneh, membuat kulitnya merinding. Waktunya sudah dekat, kata Mbah Saminah. Turunlah ke air. Taburkan bunga-bunga itu, lalu siram kepalamu dengan air kembang ini. Bacakan mantra yang sudah kuajarkan. Ratna melangkah perlahan ke dalam air. Saat kakinya menyentuh permukaan, ia terkejut. Airnya dingin tapi seolah ada getaran halus dari bawah, seperti denyut jantung raksasa. Ia menaburkan bunga, lalu menuang air kembang di kepalanya sambil melafalkan mantra. Suaranya bergetar, bukan hanya karena gugup, tapi juga karena ia merasa didengar. Tiba-tiba, pusaran di tengah sungai membesar. Airnya berputar cepat, mengeluarkan suara mendesing. Ratna membeku, tapi Mbah Saminah berteriak dari tepi. Jangan berhenti. Teruskan mantranya. Dari pusaran itu, sesuatu muncul, kilatan emas yang panjang, bergerak seperti pita hidup. Ratna menyipitkan mata, dan menyadari itu adalah sisik. Perlahan, kepala besar seekor ular raksasa muncul dari air. Matanya hijau menyala, sisiknya keemasan memantulkan cahaya obor, dan lidahnya menjulur cepat, mencium aroma Ratna. Meski ngeri, Ratna tidak menjerit. Ia terus melafalkan mantra. Ular itu bergerak mendekat, mengitari tubuh Ratna di dalam air. Sisiknya licin dan dingin, tapi entah kenapa, sentuhannya membuat Ratna merasa seperti dipeluk. Ia mendengar bisikan di kepalanya, bukan dari mulut ular itu, tapi langsung ke pikirannya. Kau cantik, kau berani. Aku akan datang padamu. Setelah itu, pusaran mengecil, dan tubuh ular perlahan tenggelam kembali. Air kembali tenang seakan tak terjadi apa-apa, hanya menyisakan bunga yang mengapung. Ratna berjalan keluar dari sungai, tubuhnya basah dan gemetar, tapi bukan karena kedinginan, melainkan karena ia tahu, kontak pertama telah terjadi. Mbah Saminah tersenyum puas. Dia sudah memilihmu.
siapkan kamarmu untuk malam pernikahan. Malam setelah mandi kembang di Sungai Keramat, Ratna mengikuti petunjuk Mbah Saminah dengan hati-hati. Ia sudah membeli kasur baru yang empuk, sprei putih bersih, kelambu tipis yang menjuntai dari langit-langit, dan dupa harum yang diletakkan di sudut kamar. Semua tirai ditutup rapat. Lampu dimatikan, hanya menyisakan cahaya redup dari lilin-lilin kecil yang berjejer di lantai. Udara di kamar Ratna terasa berbeda, hangat sekaligus lembab, seperti di tepi sungai. Aroma melati dan kenanga memenuhi ruangan. Ratna duduk di tepi kasur dengan kain jarik melilit tubuhnya, jimat kain hitam pemberian Mbah Saminah terselip di bawah bantal. Jantungnya berdetak cepat, tangannya dingin. Ia mencoba menenangkan diri dengan mengatur napas, tapi telinganya menangkap suara samar, gesekan sisik di lantai. Suara itu semakin dekat, lalu berhenti tepat di depan pintu kamar. Lilin-lilin bergetar, nyalanya seperti tertiup angin padahal semua jendela tertutup. Perlahan, pintu terbuka tanpa ada yang menyentuhnya. Dari kegelapan luar, sepasang mata hijau menyala muncul, menatap Ratna tanpa berkedip. Seekor ular raksasa melata masuk. Tubuhnya berkilau keemasan, panjangnya hampir memenuhi setengah kamar. Kepalanya besar, dengan mahkota sisik yang membentuk pola unik seperti ukiran perhiasan. Namun sebelum Ratna sempat mundur, sosok itu berubah. Sisik-sisiknya memudar, tubuhnya memendek, dan dalam sekejap, berdirilah seorang pria tampan berkulit pucat, berambut panjang hitam, mengenakan jubah sutra hijau gelap. Matanya masih memancarkan cahaya hijau yang sama. Ratna Wulandari, suaranya berat tapi lembut, seakan mengalun di dalam kepala dan telinga sekaligus. Mulai malam ini, kau menjadi ratuku. Aku akan memberi semua yang kau mau, tapi ingat, setiap emas yang kau genggam adalah darah dari tumbal yang harus kubayar. Ratna mengangguk pelan, terpesona sekaligus ngeri. Aku mengerti. Pria itu tersenyum tipis, lalu mendekat. Suhu tubuhnya dingin, namun anehnya membuat Ratna merasa nyaman. Lilin-lilin meredup ketika ia menyentuh tangan Ratna, dan seketika ruangan dipenuhi hawa seperti di dasar sungai. Malam itu, pernikahan gaib mereka dilaksanakan tanpa saksi manusia, hanya lilin, dupa, dan bisikan sungai yang entah dari mana datangnya. Ratna merasakan tubuhnya ringan, matanya berat, hingga akhirnya ia tertidur tanpa ingat kapan tepatnya sang tamu gaib meninggalkan kamarnya. Keesokan paginya, Ratna terbangun dengan kepala sedikit pusing. Namun di sisi tempat tidurnya, ada sebuah peti kayu kecil. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Di dalamnya tersusun gelang emas, kalung berlian, cincin bermata giok, dan beberapa keping emas bulat yang berkilau sempurna. Jumlahnya cukup untuk membayar semua hutang dan membeli rumah baru. Ratna menutup peti itu cepat-cepat, menyembunyikannya di bawah kasur. Senyumnya mengembang, tapi di sudut hatinya ada rasa dingin, seolah peringatan bahwa harga yang harus ia bayar akan datang lebih cepat dari yang ia kira. Sejak pagi itu, kehidupan Ratna berubah seperti mimpi yang menjadi nyata. Ia mulai memakai gelang emas tebal di kedua pergelangan tangannya, kalung mutiara yang menjuntai di leher, dan cincin berlian di jari manisnya. Setiap kali ia keluar rumah, tatapan orang-orang desa Wonokerto tak pernah lepas dari dirinya. Sebagian kagum, sebagian iri, dan sebagian lagi curiga. Ratna tak lagi memakai kain jarik lusuh. Ia mengenakan kebaya sutra yang ia beli di pasar kota, kain batik tulis mahal, dan selendang berwarna terang. Bahkan, ia mulai memoles wajahnya dengan bedak wangi dan lipstik merah muda, sesuatu yang jarang terlihat di desa. Dalam waktu kurang dari 2 minggu, ia merenovasi rumah tua peninggalan orang tuanya menjadi bangunan megah 2 lantai dengan ket putih mengkilap, pintu kayu jati, dan pagar besi tinggi. Ibunya, yang dulu harus tidur di ranjang bambu reot, kini berbaring di kasur empuk dengan sprei bersih. Obat-obatan terbaik dibeli untuknya, bahkan perawat dari kota datang setiap 2 hari sekali. Ratna merasa puas, uang dan kemewahan membuat segalanya tampak mungkin. Namun, di balik senyum yang ia pamerkan ke tetangga, ada rahasia yang hanya ia, Mbak Surti, dan Mbah Saminah tahu. Setiap malam Jumat Kliwon, Ratna harus membakar dupa di kamar khususnya dan menunggu. Pria berwujud siluman ular itu datang, selalu dalam rupa manusia tampan dengan jubah hijau. Kadang ia hanya duduk berbicara pelan di telinga Ratna, kadang menyentuhnya dengan dingin yang membuat tubuh Ratna merinding sekaligus nyaman. Dan setiap kali ia datang, Ratna bangun keesokan paginya dengan hadiah baru, entah perhiasan, keping emas, atau uang tunai yang terikat rapi dengan pita merah.
Kekayaan Ratna membuat gosip di desa semakin panas. Ada yang bilang ia mendapat warisan dari kerabat jauh, ada pula yang percaya ia mendapat rezeki karena rajin merawat ibunya. Namun, sebagian bisik-bisik menyebutkan kata yang membuat Ratna berusaha tetap tersenyum tenang, pesugihan. Meskipun ia berusaha mengabaikan, tanda-tanda harga yang harus ia bayar mulai muncul. Suatu malam, ketika Ratna tengah duduk di teras, ibunya memanggil dengan suara lemah. "Nak, entah kenapa, badanku akhir-akhir ini sering panas dingin, seperti ada yang melilitku di malam hari." Ratna tercekat. Ia teringat peringatan Mbak Saminah bahwa Tumbal biasanya anggota keluarga perempuan. Ia mencoba menenangkan ibunya dengan senyum. "Mungkin hanya masuk angin, Bu. Nanti Ratna panggilkan dukun pijat." Namun, malam itu Ratna sulit tidur. Ia mulai menyadari bahwa emas yang ia genggam mungkin benar-benar berlumur darah orang terdekatnya. Gejala yang dialami Ibu Ratna semakin parah dari hari ke hari. Awalnya hanya panas dingin dan lemas, namun kini ia sering mengeluh sesak napas dan rasa berat di dada, seperti ada sesuatu yang melilit erat. Setiap malam, ia terbangun sambil terengah-engah, memegangi lehernya. Ratna, yang tidur di kamar sebelah, sering mendengar ibunya merintih di antara desahan napas terputus-putus. Ratna memanggil tabib desa, bahkan membawa ibunya ke bidan di kota. Namun, setiap kali diperiksa, hasilnya selalu sama, tidak ada penyakit fisik yang jelas. Bidan bahkan sempat heran. Tekanan darah normal, paru-paru bersih, tapi kenapa beliau seperti kehilangan tenaga, ya? Ratna hanya mengangguk, pura-pura bingung, meski di hatinya ia tahu jawaban yang sebenarnya. Malam Jumat Kliwon berikutnya, Ratna kembali menyalakan dupa di kamar khusus. Ia duduk di tepi kasur sambil menunggu. Saat jam menunjuk pukul 12, angin dingin menyusup masuk, lilin bergetar, dan aroma melati bercampur amis memenuhi ruangan. Sosok pria tampan berjubah hijau itu muncul dari bayangan. "Ratuku," suaranya dalam dan tenang, "kau sudah mulai menerima anugerahku. Kini, pembayaran pertama harus dilakukan." Ratna menatapnya dengan wajah tegang. "Kenapa ibuku? Dia satu-satunya keluarga yang aku punya." "Itulah yang membuatnya berharga," jawabnya singkat, namun matanya berkilat tegas. "Pengorbanan yang besar menghasilkan kekayaan yang besar." Ratna menunduk, air matanya mengalir, tapi ia tidak berani menolak. Ia tahu apa yang pernah diucapkan Mbak Saminah, menolak berarti memutus perjanjian, dan kemarahan siluman ular akan jauh lebih mengerikan dari kehilangan satu nyawa. Beberapa hari kemudian, kondisi ibunya memburuk. Tubuhnya semakin kurus, kulitnya pucat kehijauan, dan matanya mulai cekung. Ia jarang makan, sering tidur, dan ketika terbangun, ia bercerita bahwa setiap malam ia bermimpi seekor ular besar melilit tubuhnya, menatap dengan mata hijau menyala. Suatu dini hari, Ratna terbangun karena mendengar suara seperti bisikan dari kamar ibunya. Ia berjalan pelan ke sana, dan yang ia lihat membuat darahnya membeku. Di ujung ranjang, sesosok bayangan ular raksasa melatap perlahan, menghilang ke dinding, sementara ibunya berbaring tak bergerak, mulutnya sedikit terbuka. Ratna berlari mendekat, mengguncang tubuh ibunya. Namun, dingin yang menjalar dari kulit itu membuatnya sadar, ibunya sudah pergi. Tangis Ratna pecah, tapi di sudut hatinya ada rasa aneh, kekosongan yang bercampur rasa lega. Dan pada pagi harinya, di meja ruang tamu, ia menemukan sebuah kalung emas tebal yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Kematian Ibu Ratna menjadi buah bibir di desa Wonokerto. Banyak yang datang melayat, sebagian mendoakan, sebagian lagi hanya ingin melihat-lihat isi rumah Ratna yang kini penuh perabotan mahal. Beberapa tetangga berbisik-bisik di sudut ruangan, suaranya cukup terdengar bagi Ratna yang duduk di kursi panjang. Katanya ibunya sakit, tapi kok mendadak meninggal? Iya, dan lihat saja, setiap kali ada yang dekat dengannya meninggal, Ratna tambah kaya. Jangan-jangan, pesugihan. Ratna pura-pura tak mendengar, tapi dadanya sesak. Bukan karena tuduhan itu, ia tahu mereka benar, melainkan karena rasa takut mulai merayap. Jika gosip ini terus menyebar, akan ada yang benar-benar menelusuri asal kekayaannya. Beberapa hari setelah pemakaman, Ratna didatangi Mbak Surti. Mereka duduk di ruang tamu, dan Mbak Surti menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. "Kamu sudah menerima harga pertama. Sekarang kau harus belajar menjaga rahasia. Jangan terlalu pamer, Ratna." Tapi, orang-orang sudah mulai curiga.
biarkan saja. Mereka cuma berani bicara di belakang. Yang penting, jangan sampai ada yang tahu cara memutus perjanjian ini. Ratna mengernyit. Memutus perjanjian? Memang bisa? Mbak Surti tersenyum tipis, lalu bersandar. Bisa. Tapi risikonya, kau tak akan selamat. Dia akan mengejarmu sampai dapat. Ratna terdiam, mencoba mencerna kata-kata itu. Namun, rasa ingin tahu menguasainya. Malamnya, saat siluman ular itu datang, ia memberanikan diri bertanya. Apa yang terjadi jika aku tak ingin melanjutkan ini? Pria itu menghentikan langkahnya, lalu menatap Ratna dengan mata hijau yang semakin terang. Mengapa bertanya begitu, Ratuku? Apakah kekayaan ini belum cukup? Aku hanya ingin tahu. Senyum pria itu berubah menjadi dingin. Perjanjian ini seperti darah di tubuhmu. Jika kau mencoba mengeluarkannya, kau akan mati. Dan bukan hanya kau, rohmu akan menjadi milikku selamanya. Ratna membeku. Kali ini ia tak berani membalas. Pria itu lalu duduk di tepi ranjang, menyentuh dagu Ratna, dan berkata dengan suara rendah namun tegas. Ingat, Ratna, setiap kilau emas di rumah ini adalah bagian dari tubuhku. Menolak artinya mengkhianati suamimu. Beberapa minggu kemudian, rahasia lain terungkap. Ratna menemukan bahwa setiap keping emas yang ia terima selalu berukir pola sisik yang sangat halus di permukaannya. Awalnya ia mengira itu hanya ukiran indah, sampai suatu malam ia melihat kepingan emas itu bergerak samar, seperti kulit ular yang masih hidup. Ratna ketakutan, tapi tak bisa membuangnya, seolah emas itu selalu kembali ke rumah meski ia menjualnya. Di desa, desas-desus semakin liar. Ada yang mengaku melihat sosok ular raksasa merayap di atap rumah Ratna saat tengah malam. Ada pula yang bersumpah mendengar suara desis panjang dari arah rumahnya. Dan Ratna tahu, lambat laun, ia tak hanya harus menghadapi makhluk gaib itu, tapi juga manusia yang curiga. Malam itu hujan deras. Petir menyambar, membuat bayangan pohon di halaman rumah Ratna tampak seperti cakar raksasa yang siap mencengkeram. Ratna duduk di kamar, menggenggam tas kain besar berisi perhiasan emas dan sejumlah uang. Ia sudah memutuskan, harus pergi. Selama ini ia merasa seperti ratu, tapi kini ia hanya merasa seperti tahanan di istana emas. Setiap malam, siluman ular itu datang, semakin menuntut, semakin mengikat. Ratna ingat pesan almarhum ibunya sebelum meninggal, yang kini terasa seperti peringatan terakhir. Kekayaan yang datang terlalu cepat, akan pergi lebih cepat, tapi nyawamu bisa ikut hilang. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Ratna menunggu jeda, saat ia tahu makhluk itu pergi untuk bekerja, entah mencuri atau mengambil kekayaan dari orang lain. Begitu suara desis menghilang dari atap rumah, ia keluar diam-diam. Langkahnya cepat tapi hati-hati. Jalan desa licin, tapi Ratna tak peduli. Ia menuju terminal kecil untuk mencari bus pertama yang menuju kota besar. Namun, sebelum ia mencapai jalan raya, petir menyambar, dan di depan jalan yang sepi itu muncul siluet tinggi. Sosok pria tampan berjas hitam, tapi wajahnya mulai berubah. Kulitnya mengelupas, dan di bawahnya terlihat sisik berwarna perak kehijauan. Kau pikir bisa meninggalkan suamimu begitu saja, Ratuku? Ratna mundur beberapa langkah. Aku tak sanggup lagi. Aku tak mau ini semua. Ambil saja semua emasnya. Pria itu tertawa, namun tawa itu berubah menjadi desis panjang yang membuat telinga Ratna berdenging. Bukan emas yang kuinginkan, Ratna, tapi jiwamu. Sekejap kemudian, tubuh pria itu membesar. Tulang-tulangnya berderak, kulitnya retak, dan dari mulutnya menjulur lidah bercabang sepanjang 2 meter. Dalam beberapa detik, ia berubah menjadi ular raksasa setinggi pohon kelapa, dengan mata hijau menyala seperti obor di tengah hujan. Ratna mencoba lari, tapi tanah licin membuatnya jatuh. Tubuhnya gemetar ketika siluman itu melilit pinggangnya. Kau milikku. Dunia ini tidak punya tempat untukmu kecuali di sisiku. Petir kembali menyambar, dan pada kilatan berikutnya, Ratna sudah tidak terlihat. Yang tersisa hanyalah tas kain besar yang kini robek, emasnya berserakan di lumpur, perlahan tenggelam seperti ditarik ke dalam tanah. Keesokan harinya, warga desa menemukan jalan itu basah penuh lumpur dan jejak ular raksasa yang mengarah ke hutan. Tidak ada yang pernah melihat Ratna lagi. Beberapa bulan setelah hilangnya Ratna,
rumah besar bercat krem di ujung desa itu berdiri kosong. Halamannya dipenuhi rumput liar, jendela-jendelanya retak, dan pintu kayu depannya terayun sendiri setiap kali angin lewat, menimbulkan bunyi berderit seperti keluhan. Warga desa sering melihat kilatan cahaya keemasan dari dalam rumah pada malam hari, diikuti desis panjang yang membuat bulu kuduk berdiri. Tidak ada yang berani mendekat, apalagi masuk. Kabar beredar, beberapa orang kota yang penasaran mencoba membeli rumah itu dengan harga murah. Anehnya, setiap calon pembeli hanya sempat meninjau sekali, lalu membatalkan rencana mereka. Ada yang jatuh sakit mendadak, ada yang meninggal dengan tubuh penuh luka seperti lilitan, dan ada yang hilang tanpa jejak. Desa pun sepakat untuk mengutuk rumah itu sebagai tempat terlarang. Namun, larangan ini tidak menghentikan rumor yang berkembang. Konon, setiap malam Jumat Kliwon, dari kamar Ratna yang dulu, terdengar suara lembut seorang wanita sedang bercakap-cakap dengan suara laki-laki berat, diikuti suara gesekan sisik di lantai kayu. Beberapa warga yakin Ratna masih ada di sana, hidup di dimensi lain bersama suaminya yang bukan manusia. Sebagian lagi percaya ia sudah menjadi bagian dari siluman ular itu. Mungkin hanya roh atau bayangan, terikat selamanya oleh perjanjian yang ia buat. Kekayaan emas dan perhiasan yang dulu membuatnya angkuh kini tak pernah terlihat lagi. Yang tersisa hanyalah pelajaran pahit bagi orang-orang yang pernah iri kepadanya. Hati-hati pada kekayaan yang datang tanpa usaha, karena yang meminjamkan pasti akan menagih, dan kadang yang diambil bukan sekadar harta tapi jiwa.